Ya, eh, berikut ini adalah penjelasan terkait teknis kuliah dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, saya sendiri Danang Prasetyo ya, mengampu mata kuliah Kewarganegaraan di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Adapun terkait teknis kuliahnya, ya, rekan-rekan mahasiswa, ya, di mata kuliah ini di Sistem Informasi Akademik memiliki kode MBY 08. Saya sudah buatkan link untuk bergabung di grup WA. Link tersedia di e-learning. Kawan-kawan mahasiswa bisa bergabung di grup WA tersebut untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi selama 1 semester. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang dilaksanakan full e-learning ya dengan total pertemuan 16 kali. Meskipun mata kuliah ini dilaksanakan secara e-learning ya, kawan-kawan mahasiswa mohon melaksanakan dengan penuh semangat ya, diri, disiplin ya, tepat waktu, menyelesaikan tugas ya, tanggung jawab kalau memang sudah jadwal kuliah, sudah ada aktivitas di e-learning, mohon menyesuaikan diri. Untuk pertemuan yang dilaksanakan melalui Zoom untuk video conference, dosen pengampu akan dilaksanakan minimal 6 kali pertemuan. Di pertemuan satu, pertemuan keempat, pertemuan ketujuh sebelum UTS, pertemuan 9 setelah UTS, pertemuan 12, dan pertemuan 15 ini sebelum UAS. Link tersedia di e-learning maupun grup WA. Untuk video conference, nanti saya akan manfaatkan Zoom Meeting ya untuk menyampaikan ya materi mata kuliah dan aktivitas seperti diskusi, ya, presentasi, ya, dan lain sebagainya. Ini siapa? Ini Minimal email enam lu kali ya. Meskipun Bisa? nanti bisa Gimana? ada tambahan untuk Zoom. Misal teman-teman ada pertanyaan yang perlu kita bahas, yaitu bisa tambahan ya, tambahan pertemuan Zoom. Untuk pertemuan sebelum UTS itu ada 7 kali, di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, kemudian pertemuan 8 itu ada ujian tengah semester. Dan pertemuan setelah UTS ya itu ada 7 kali juga, di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Ditutup di pertemuan 16 ada ujian akhir semester. Adapun ada penugasan sebanyak 2 kali sebelum ujian tengah semester dan ada 2 kali penugasan setelah ujian tengah semester. Jadi total ada 4 kali penugasan. Ya. Selanjutnya ada 2 kali kuis. Ya. Soal berupa pilihan ganda yang tersedia di e-learning pada pertemuan ke-7 nanti menunya kuis 1 dan pertemuan ke-15 pada menu kuis 2. Teman-teman bisa mengerjakannya di e-learning. Ya. Selanjutnya, ya, untuk setiap pertemuan di mata kuliah kewarganegaraan, mahasiswa wajib ya, membaca slide kuliah ya, yang berupa PowerPoint maupun PDF, ya, seperti gambar di samping ini. Ya. Jadi ada slide kuliah. Kawan-kawan tinggal klik ya, kemudian dibaca. Ya. Ada juga narasi ya, baca ya, berupa modul ya, dalam bentuk file dokumen. Nanti di bawah slide kuliah ini ada modulnya berupa dokumen. Kawan-kawan tinggal klik ya. Narasi atau modul kuliah ini penjelasan lebih detail. Apabila dalam slide kuliah yang berupa PowerPoint maupun PDF, ya, barangkali hanya tersedia di 15 slide. Rap. Ya, Beda, Bu. kawan-kawan bisa membaca lebih detail di modul atau narasi yang berupa dokumen. Ya. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan mahasiswa wajib menyimak video penjelasan. Ya.
Video penjelasan ini berupa link dari YouTube ya, sebagai referensi atau memperjelas ya slide kuliah yang sudah disampaikan ya. Nah, dalam video tersebut ya dosen yang menyampaikan ya, bisa yang menyampaikan bisa dosen yang bersangkutan yang mengampu mata kuliah Wih, atau saya wih, sendiri. screenshot open Kemudian bisa juga dosen pengampu mata kuliah warga negara yang tergabung dalam tim teaching ya. Jadi ada beberapa dosen yang pengampu mata kuliah kewarganegaraan sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa menyimak video penjelasan tersebut. Bisa juga video tersebut berupa link Google Drive, jadi rekan-rekan bisa uh, menyimak video penjelasan tersebut. Ada juga diskusi kelas atau forum ya. Teman-teman bisa mengerjakan atau menjawab diskusi kelas tersebut. Nanti eh, nampak pada gambar yang di samping tersebut ya. Nah, ini diskusi satu. Jadi setiap pertemuan ada diskusi. Nanti pertemuan kedua ada diskusi dua, pertemuan tiga, diskusi tiga. Oke, begitu ya. Nah, apabila ada tugas, nanti 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS, nanti kok menu pengumpulannya ada di bawah diskusi. Jadi silahkan upload file eh, tugas tersebut ya sesuai dengan ketentuan atau petunjuk kerja yang terdapat pada menu tugas di e-learning. Kemudian untuk penilaian, rekan-rekan mahasiswa itu di Mercu Buana, dosen hanya diperkenankan untuk menginput nilai ya, yang berupa angka saja, ya, berupa angka. Ya. Misal 60, 70, 80, 90 itu dosen hanya input nilai pada menu asesmen ya. Ada 8 asesmen, nanti dosen tinggal input. Untuk nilai akhir yang berupa nilai kualitatif dan kuantitatif, ini dihitung otomatis oleh sistem di sistem informasi akademik. Jadi dosen tidak bisa secara tiba-tiba memunculkan nilai B, tidak bisa memunculkan nilai A. Itu sistem yang akan menghitung secara otomatis. Ingat ya, dosen hanya input nilai seobjektif mungkin berdasarkan hasil kerja dari rekan-rekan mahasiswa. Oke. Berdasarkan ya surat keputusan Rektor Mercubuana nomor 046 garis miring SK garis miring Rektor garis miring Romawi 4 garis miring 2024 tanggal 24 April 2024 ditetapkan bahwa terdapat nilai angka, nilai huruf, dan harkat yang akan menjadi standar indeks prestasi mahasiswa. Adapun sebaran nilainya 85 sampai 100 dapat nilai A dengan harga 4. 80 sampai 84,99 dan nilai A minus dengan harga 3,75. 75 sampai 79,99 nilai hurufnya B plus dengan harga 3,50. Nilai 70 sampai 74,99 dengan nilai huruf B dengan harga 3 dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan surat keputusan rektor ya untuk standar penilaian huruf dan harganya. Ya. Selanjutnya ada 8 nilai asesmen. Rekan-rekan semua ada 8 asesmen itu uh, memiliki bobot masing-masing ya seperti ini. Untuk asesmen satu ya yang berupa nilai partisipasi atau diskusi di pertemuan 1 sampai 7
Ini nilai akan diakumulasikan, kemudian diambil nilai rata-ratanya yang akan diinput di kolom asesmen 1 dengan bobot 10%. Untuk asesmen 2 terdiri dari nilai rata-rata tugas 1 dan tugas 2 dengan bobot 10% akan diinput di kolom asesmen 2. Untuk asesmen 3 yang terdiri dari kuis 1 di pertemuan 7 dengan bobot 10% akan diinput di nilai asesmen 3. Untuk di asesmen 4 ada nilai ujian tengah semester dengan bobot 20%, nanti akan diinput di kolom asesmen 4. Di asesmen 5 ada partisipasi diskusi pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Jadi ini diskusi setelah ujian tengah semester. Itu dengan bobot 10% yang akan diinput di kolom nilai asesmen ke-5. Kemudian asesmen 6 ada tugas 3 dan 4 yang nanti diakumulasikan, kemudian diambil nilai rata-ratanya dengan bobot 10% diinput di kolom nilai asesmen ke-6. Asesmen 7 itu dari kuis kedua di pertemuan ke-15 dengan bobot 10%, nilai akan diinput di kolom asesmen 7. Adapun ujian akhir semester sebagai eh, asesmen 8 dengan bobot 20% nanti akan diinput di kolom nilai asesmen ke-8. Jadi total 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 20 dengan total 100% ya. Sudah pas ya. Nah, ini akan menjadi nilai akhir. Nilai akhirnya nanti kalau dihitung ketemu nilai akhir seperti ini ya. Dari nilai kuantitatifnya, kemudian nilai hurufnya. Itu dari 8 asesmen yang tersedia ya. Adapun komponen penilaiannya dengan bobot sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ada beberapa penjelasan ya. Tugas 1 dan tugas 2 ini berupa tugas menyusun gagasan kewarganegaraan ya. Adapun kuis ya, itu total ada 100 soal pilihan ganda ya. Kemudian ujian tengah semester ya, nanti bisa 5 soal esai atau 100 soal pilihan ganda ya. Puas ujian akhir semester bisa 5 soal esai atau 100 soal pilihan ganda. Nanti rekan-rekan mahasiswa silakan menyampaikan usulnya untuk menyepakati bagaimana eh, jenis soal yang diberikan di ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Untuk keaktifan diskusi, yaitu semua diskusi ya itu dinilai baik di pertemuan 1 sampai 7 maupun pertemuan 9 sampai 15 ya. Nah, diskusi di sini rekan-rekan mengerjakannya melalui e-learning. Adapun tugas terkait proyek bela negara sebagai tugas 3 dan 4 berupa tugas kegiatan bakti kemanusiaan dan bakti lingkungan. Jadi dua kegiatan ini wajib dilakukan ya. Kegiatan kemanusiaan dan kegiatan bakti lingkungan. Ya, masing-masing satu kegiatan. Apa saja jenis kegiatan bakti kemanusiaan dan bakti lingkungan tersebut? Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menyampaikan ide atau cerita terkait pengalaman yang sudah dilakukan ya waktu SMP, ya, waktu SMA ya, sehingga ada gambaran apa kegiatan yang akan dilakukan pada saat mengerjakan tugas proyek kewarganegaraan. Masing-masing nilai asesmen minimal 50. Apabila terdapat salah satu nilai asesmen di bawah 50,
nanti nilai hurufnya, nilai angkanya itu mengalami kendala sehingga nilai hurufnya yang berupa A, B, C itu tidak akan muncul di sistem informasi akademik teman-teman ya. Apabila nilai asesmen 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 itu di bawah 50, maka masing-masing dosen itu bisa melakukan remedi ya. Jadi ini otonom dosen ya. Namun untuk asesmen 4 dan asesmen 8 apabila nilai di bawah 50, rekan-rekan mahasiswa bisa mendaftarkan ujian ulang atau ujian susulan di TU maupun BOP. Nah, mekanisme ini silahkan berkonfirmasi dengan pihak TU atau BOP. Jadi apabila nilai ujian UTS dan UASnya di bawah 50, silakan melakukan perbaikan. Sebelum ke TU dan BO atau BOP, rekan-rekan bisa koordinasi dengan dosen pengampu ya. Ini ada beberapa permasalahan terkait penilaian yang ada di sistem informasi akademik. Biasanya terdapat nilai asesmen di bawah 50, sehingga nilai di sistem informasi akademiknya tidak muncul nilai hurufnya. A, B, C itu tidak muncul karena ada salah satu saja nilai asesmen itu di bawah ketuntasan ya minimal 50 tersebut. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal ya seperti ya, kurang aktif dalam sesi diskusi. Misal ada 7 kali diskusi hanya ikut 3 kali, misal hanya ikut 4 kali, sedangkan angka pembaginya tetap 7 kali diskusi sehingga nilainya akan di bawah standar minimal dari asesmen tersebut. Ya. Termasuk nilai tugas itu juga ada yang di bawah 50 ya. Karena yang dikumpulkan di e-learning tidak lengkap ya. Hanya ada satu ya, sedangkan untuk asesmennya harus ada 2 tugas yang dijumlah kemudian diambil nilai rata-ratanya. Kalau hanya mengumpulkan satu saja, padahal tugasnya 2 kali, berarti dari nilai satu tugas tersebut tetap dibagi menjadi dua. Nah, inilah yang menjadi nilai asesmennya di bawah standar minimal. Kemudian ada juga permasalahan terkait status di sistem informasi akademik yang masih terdapat status BL atau belum lunas ya, sehingga dosen tidak dapat input nilai asesmen 4 dan asesmen 8. Ingat-ingat apabila ada kendala terkait administrasi akademiknya dan status di sistem informasi akademik itu ada tulisan BL, maka dosen tidak bisa input nilai asesmen 4 dan 8. Namun masih bisa input nilai asesmen 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah status PL-nya hilang, ya, karena sudah melengkapi administrasinya, maka dosen bisa input. Ya. Kadang input nilai untuk asesmen 4 dan 8 itu bisa dilakukan saat input nilai ujian susulan. Ya. Maka teman-teman diusahakan jangan sampai terkendala terkait administrasi ini, ya, sehingga nilai asesmen 4 dan 8-nya tidak ada kendala. Untuk nilai huruf yang tidak muncul, yaitu dikarenakan salah satu nilai asesmen ada di bawah 50. Jadi besok kalau ada temannya sudah cerita, nilainya muncul, A, B, C-nya sudah muncul, tapi ada yang belum muncul, itu kemungkinan ada salah satu nilai asesmennya di bawah nilai minimal 50, ataupun ada salah satu nilai asesmennya itu masih kosong. Untuk diskusi, terdapat pertanyaan pemantik utama dari saya, kemudian mahasiswa wajib menjawab pertanyaan utama tersebut. Setelah mahasiswa menjawab pertanyaan utama, bisa saling mengomentari jawaban mahasiswa lainnya. Dapat berupa pertanyaan, menambahin jawaban, menyanggah, atau bahkan membuktikan bahwa jawaban mahasiswa tersebut melakukan copy paste atau ngopi jawabannya. Jadi, sehingga dikomplain itu silahkan dilakukan pada sesi diskusi atau forum yang ada di e-learning.
Minimal setiap mahasiswa wajib aktif dengan tiga komentar berbeda. Misal mahasiswa A komentari jawaban mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D. Begitu juga sebaliknya. Nah, setiap komentar diskusi terdapat nilainya. Setiap jawaban diskusi di akun e-learning itu akan ada kolom penilaian dan itu jadi tagihan buat saya. Saya harus menilai jawaban dari teman-teman. Jawabannya dilarang copy paste, silahkan berargumen ya. Sumber dari internet hanya sebagai rujukan saja, nambah data saja. Oh, misal tingkat partisipasi politik 75% dengan jumlah sekian itu boleh ya sebagai sumber data atau rujukan. Bukan untuk di copy paste sebagai jawaban yang seakan-akan itu jawaban dari teman-teman, bukan ya. Nah, teman-teman berargumen atau mengkomparasikan dari berbagai sumber itu dengan gaya bahasanya. Apabila mampu membuktikan bahwa jawaban mahasiswa lainnya kopas, nah, teman-teman ada yang nggak terima gitu jawabannya di kopas atau ada temennya itu jawab diskusi kok asal copy paste, ya itu silahkan membuktikan bahwa jawaban tersebut copy paste nanti dapat reward skor 100 gitu. Kalau ternyata temennya copy paste dan eh, teman-teman merasa tidak berkenan ya jawabannya di copy paste itu bisa nanti diklaim ya. Masing-masing mahasiswa wajib menjawab dengan argumennya sendiri ya. Asli ya. Sumber berita yang di copy paste hanya untuk menyajikan data, berita atau fenomena atau kejadian yang sedang eh, update gitu ya, aktual gitu sebagai rujukan, bukan sebagai inti jawaban. Waktu diskusi di e-learning biasanya dibuka selama 3 hari. Kalau jadwalnya hari Kamis misalnya, itu nanti dibuka Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tiga hari itu dibuka untuk forum diskusi. Nah, ini contoh menu diskusi yang ada di e-learning. Apabila ada diskusi, silahkan diklik ya. Misal di pertemuan satu ada diskusi satu, klik. Kemudian nanti ada subjek diskusi, silahkan diklik. Ada pertanyaan ya. Nah, berikan argumen saudara, bla 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 gitu ya. Silahkan eh, klik ya. Ada klik menu balas atau menu reply di sini. Kemudian diklik post to forum ya, diklik. Jangan membuat subjek baru ya, mahasiswa cukup klik subjek diskusi yang sudah ada. Kalau buat subjek baru nanti tidak bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya. Gitu ya. Untuk tugas itu ada 4 kali tugas, ya 2 sebelum UTS dan 2 setelah UTS yang berupa 2 kali mengerjakan esai, ya, menyusun esai, nanti dibuat file PDF, ya. Untuk tugas ini maksimal 7 hari setelah penugasan. Misal kuliah hari Kamis, gitu, ya, berarti eh, sampai Rabu minggu depan, ya, sebelum eh, jadwal kuliah berikutnya itu teman-teman sudah harus mengumpulkan uh, file tugasnya. Adapun untuk proyek kewarganegaraan yang berupa tugas bakti kemanusiaan dan bakti lingkungan itu bisa dikerjakan sampai H-7 ujian akhir semester ya. Ini penugasan setelah UTS. Apa saja contoh kegiatannya nanti teman-teman saya kirim ya. Contoh dari kegiatan mahasiswa di semester sebelumnya. Adapun ada usulan dari rekan-rekan mahasiswa karena beberapa rekan-rekan mahasiswa pernah melakukan donor darah dan ada yang rutin melakukan donor darah, ini bisa dijadikan sebagai nilai tambah ya. Ini tidak wajib ya. Ingat tugas wajibnya hanya ada 4 dan kegiatan donor darah ini tidak jadi tugas wajib. Ini hanya tambahan saja menampung aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah rutin mendonorkan darahnya. Nah, apabila rutin mendonorkan darahnya dan dilaksanakan dalam rentang waktu
satu semester kuliah pendidikan kewarganegaraan, ada bukti video atau foto atau formulir hasil ceknya, mahasiswa dapat diupload di e-learning. Nanti ada menu untuk upload bukti kegiatan donor darah. Ya. Nah, apabila berhasil, nanti penilaian tugas asesmen 2 dan asesmen 6 akan dimaksimalkan menjadi 100 ini karena eh, sehat jasmani rohaninya berkenan untuk berbagi ya untuk orang lain yang membutuhkan maka dosen akan memberikan tambahan nilai itu menjadi 100 ya saya maksimalkan saja. Namun apabila sudah cek ya dengan maksud mau mendonorkan darahnya tapi tidak memenuhi syarat barangkali tensinya, HB-nya ya itu tidak memenuhi standar maka eh, dengan bukti yang tersedia di e-learning rekan-rekan akan mendapatkan apresiasi dengan skor ya 90 ini jadi eh, garansi ini ya apabila uh, punya niat baik ya tapi belum belum memenuhi syarat tetap akan mendapatkan apresiasi. Apabila tidak melakukan donor darah maupun tidak cek, tetap saja nilai asesmen 2 dan 6 akan terisi yang berasal dari nilai tugas secara murni. Jadi bukan berarti yang tidak donor tidak bisa dapat nilai 90 ya tidak bisa dapat nilai 100 itu tidak seperti itu ya. Jadi meskipun tidak donor juga bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Hanya saja saya input nilai murninya ya apabila nilai murninya 80 ya saya input 80, 90 ya 90, nilai 100 ya saya input 1. Hanya saja kalau berhasil donor darah ini dapat apresiasi dengan skor maksimal gitu ya 100 ya. Meskipun ya rekan-rekan mahasiswa tetap harus mengerjakan tugas tersebut. Untuk tugas diupload di sini ya tugas satu, tugas dua filenya berupa PDF, kalau tugas 3 dan 4 bisa PDF, bisa upload foto, video, kegiatan yang dilaksanakan. Di tugas ketiga, bakti kemanusiaan, tugas keempat, bakti lingkungan. Nah, untuk tambahan nilai yang saya sebutkan tadi, bisa upload foto, video, formulir ceknya di sini, di bagian donor darah. Ya, silakan upload. Yang sudah cek, mau donor tapi tidak berhasil, juga upload buktinya berupa formulir atau foto ya, untuk direkap sebagai tambahan nilai di asesmen 2 dan 6. Nah, untuk kuis diselenggarakan di pertemuan 7 dan pertemuan 15 ya tersedia di e-learning. Kuis berupa soal pilihan ganda sebanyak 50 soal dengan durasi waktu 50 menit. Nah, waktu mengerjakan pada hari sesuai jadwal kuliah. Misal jadwalnya hari Kamis maka dibuka pada hari Kamis ya. Dibuka dari pukul 7 sampai pukul 23. Jadi hari Kamis itu dari pukul 7 sampai 23 itu kuis dibuka, hanya saja mahasiswa memiliki waktu 50 menit setelah membuka dan mulai mengerjakan. Jadi jangan dianggap ngeklik pukul 7 nanti menyelesaikan pukul 23 tidak bisa ya. Jadi kalau sudah buka dan mengerjakan, klik start ya, itu waktu berjalan ya 50 menit tersebut ya. Ya, Dan Pak. jangan lupa akhiri dengan submit all and finish ya. Jadi meskipun dibuka saat dari pukul 7 sampai pukul 23 hanya bisa mengerjakan selama 50 menit. Jadi teman-teman harus dipastikan dulu, oh saya bisa mengerjakannya pukul 8, silahkan mulai pukul 8. Bisa mengerjakannya pukul 8 malam ya silahkan ya. Atau pukul 9 malam silahkan. Yang pasti kuis tersebut akan disetting tertutup secara otomatis di pukul 23. Nilai kuis akan dapat dilihat oleh mahasiswa setelah mengerjakan. Jadi setelah mengerjakan muncul nilainya 80, 90 itu muncul ya. Apabila ada perbedaan nilai dengan nilai asesmen 3 dan 7, silakan dikonfirmasikan. Jadi teman-teman ingat, oh kuis satu itu kan sebagai asesmen 3, kuis 2 sebagai asesmen 7. Kalau kuis 3 dapat nilai 70, ya dipastikan asesmen 3 besok muncul nilai
70. Kalau asesmen tiganya ternyata nilainya 60, nanti bisa komplain untuk saya sesuaikan. Nah, kuisnya seperti ini tampilannya, klik saja yang kuis satu. Nanti cari kalau kuis 2 silahkan diklik kuis 2. Ingat kuis satu di pertemuan 7 dan kuis 2 di pertemuan ke-15. Ya. Nah, ini hari pelaksanaannya kapan? Silahkan diingat-ingat jadwal kuliahnya sesuai jadwal kuliah. Kemudian kalau sudah siap untuk mengerjakan, klik start. Ya. Untuk kuliah yang dilaksanakan melalui Zoom, ya, video conference seperti pagi hari ini, eh, teman-teman akan mendapatkan link melalui grup WA, ya, maupun di e-learning, ya. Jadi eh, kalau nggak di WA ya di e-learning karena sudah saya buatkan grup WA, teman-teman bergabung di dalam grup tersebut, ya. Diusahakan ya on cam ya, pakaian bebas rapi sopan ya, dapat dilakukan dari mana saja, mau dalam perjalanan mudik barangkali ya, ada sesi Zoom ya silahkan mengikuti ya, barangkali masih di taman kampus ya silahkan mengikuti ya, barangkali di kelas ya silahkan mengikuti ya, bisa dilakukan dari mana saja ya. Oh, barangkali masih di kos ya, di rumah ya, silakan ya mengikuti. Usahakan on cam ya, untuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Kalau tidak ada yang on cam, dosen tidak tahu ya siapa saja yang bisa diajak untuk interaksi ya, siapa saja yang bisa diajak untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan itu Kita sudah bersama misalnya diterima baik oleh mahasiswa. sampai Di nanti selesai sesi barangnya dapat. Zoom ya, nanti bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab, diskusi ya, bisa juga untuk aktivitas diskusi kelompok dalam bentuk record room ya, nanti dipresentasikan di main room itu juga bisa ya saat uh, kuliah video conference melalui Zoom. Saat sesi Zoom, jangan lupa di screenshot kehadiran ya, upload file ya di e-learning pada kolom bukti hadir Zoom ya. Jadi ada bukti hadir Zoom, misal hari ini adalah Zoom yang pertama, maka screenshot bukti hadir Zoom-nya diupload di sini gitu ya. Nah, ada menu untuk upload bukti hadir Zoom. Untuk soal UTS dan UAS bisa berupa soal pilihan ganda ya, atau pilihan ganda satu soal. Apabila teman-teman menghendaki soalnya IC, biasanya 5 soal yang berupa analisis kasus, mahasiswa diminta untuk menyampaikan argumennya. Ya, waktu mengerjakannya hanya 80 menit apabila soal itu berupa soal pilihan ganda. Apabila soal itu berupa soal esai, itu bisa dikumpulkan di e-learning maksimal pukul 23. Jadi nanti ada dua pilihan, nanti bisa kita sepakati di grup WA ya, barangkali teman-teman mengendaki pilihan ganda atau isai nanti bisa dimusyawarahkan atau dibuat polling boleh ya, dikerjakan sesuai jadwal ujian masing-masing kelas ya. Jadi jadwalnya hari Kamis ya kerjakan hari Kamis ya. Untuk presensi ujian nanti teman-teman bisa datang ke kampus ya, eh, ke BOP ya, ke TU Kalau ya, diajari untuk etika, melakukan presensi ya. Itu boleh sesuai jadwal, boleh misal sore harinya boleh ya, jadwalnya pagi ujiannya, sore harinya baru presensi ke kampus boleh, atau paginya mau presensi boleh ya. Nanti ngumpulkannya sore juga boleh silakan. Nah, pengumpulannya tetap melalui e-learning, semua melalui e-learning. Jadi tidak ada berkas ujian yang dikumpulkan ke BOP atau TU, tidak ada. Baik soal pilihan ganda maupun esai nanti tersedia di e-learning. Nilai akan diupload di sistem informasi akademik dan kisaran 3 sampai 5 hari setelah ujian. Jadi saya butuh waktu ya. Biasanya satu kelas kalau koreksi esai itu bisa 1 sampai 2 hari gitu ya, tergantung jumlah mahasiswanya. Tapi kalau soal pilihan ganda, eh, setelah teman-teman mengerjakan nilai itu akan muncul, saya tinggal ngerekap ya dari e-learning untuk
diinput di sistem informasi akademik. Jadi butuh waktu ya untuk diinput di asesmen 4 maupun asesmen 8. Saat sinkron Zoom berdasarkan upload bukti screenshot ya di kehadiran di Zoom maka bisa dianggap hadir ya, di presensi. Ini terkait presensi. Kalau tidak ada sinkron Zoom ya presensi itu didasarkan pada bukti partisipasi di diskusi kelas pada bagian forum di e-learning. Bisa juga nanti presensi saya panggil itu saat sesi Zoom. Bisa juga nanti saya bagikan barcode, yaitu teman-teman barcode presensi secara mandiri saat sesi Zoom atau melalui grup WA. Nanti bisa kita atur supaya mahasiswa tidak repot. Saya juga mudah untuk input kehadirannya. Tapi jangan lupa ketika sesi Zoom, teman-teman harus membuktikan bukti hadir Zoom dengan screenshot yang diupload di e-learning. Nah, ini um, materi dari pendidikan kewarganegaraan, ada habitat pendidikan kewarganegaraan, ada digital citizenship, ada identitas nasional, ada integrasi nasional, ada negara dan konstitusi, ya, ada materi perilaku kesadaran konstitusional dan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester materinya berasal dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Selanjutnya di pertemuan 9 ya, ada demokrasi, ada praktek demokrasi, pemilu, ada penegakan hukum, ada anti korupsi, ada wawasan Nusantara, ada ketahanan nasional dan bela negara yang jadi bahan untuk ujian akhir semester. Jadi pas ya sudah ada 16 kali pertemuan. Oke, seperti itu penjelasan terkait teknis kuliah, ya, full e-learning, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas Mercubuana Yogyakarta.